Wanita ini baru saja melahirkan, tapi anaknya ini ternyata tidak memiliki tangan. Dia menatap suaminya untuk meyakinkan apa yang dia lihat. Namun kenyataan tetaplah kenyataan, dia memiliki anak yang cacat. Mereka pun mencoba menguatkan satu sama lain, menerima anak itu dengan sepenuh hati. Saat telah pulang ke rumah, anak pertama dan keduanya ini sangat senang dengan kehadiran adiknya itu, meski memiliki kekurangan. Anak pertama itu pun mencoba menggendong adiknya dan membawa keluar untuk menemui kakeknya. Tapi saat mereka di depan pintu gerbang, tetangga membicarakan tentang adiknya. Mereka mengatakan jika adiknya itu cacat dan mereka sangat jijik untuk melihatnya karena hal itu sesuatu yang menyeramkan. Mendengar itu, keduanya pun langsung kembali ke rumah dan meletakkan adiknya itu kembali ke ayunan. Dengan wajah sedih, mereka segera lari menuju tempat kakeknya. Di sana mereka menangis dan mengatakan kepada si kakek mengapa semua orang menghina adiknya. Si kakek pun mencoba memberikan pemahaman bahwa mereka tidak perlu mendengar apapun yang orang katakan tentang adiknya itu. Yang harus mereka lakukan adalah saling menyayangi dan menguatkan agar mereka tetap kuat menghadapi apapun yang akan orang lain katakan. Keesokan harinya, keluarga ini membawa si bayi ke pendeta. Pendeta memberikan berkah dari bekas susu yang dia minum. Pendeta pun lalu berkata bahwa mereka boleh pulang tanpa rasa khawatir. Dia juga berpesan untuk memberikan anak itu pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Dan di hari mendatang, anak ini akan menjadi pendukung kalian tanpa kalian harus mendukungnya. Mendengar itu, ibu ini merasa kuat dan percaya diri menghadapi segalanya. Dengan begitu, si kakek pun mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang. Ketika mereka telah pulang, pengikut pendeta bertanya, mengapa dia merasa yakin jika anak itu akan sembuh, sedang itu sesuatu yang mustahil. Mereka pun bertanya-tanya, mengapa guru ini selalu mengajarkan mereka bahwa apapun yang kita alami itu adalah kebenaran dan sisanya adalah tahayul. Sedang di sisi lain, engkau menyebarkan tahayul, ujarnya. Bagaimana bisa anak yang cacat itu bisa sembuh hanya dengan air susu itu? Tanya si murid ini. Guru ini pun hanya diam, lalu dia pun melempar korek itu ke dalam air. Tak lama dia kembali mengambilnya dan dia pun mencoba untuk menyalakannya. Muridnya pun berkata, itu akan sia-sia, biar dia ambilkan yang baru. Tapi guru hanya diam terus mencoba menghidupkan korek api. Yang tak lama korek api itu pun hidup. Mereka semua pun kaget. Lalu guru berkata bahwa itu adalah jawaban dari apa yang kalian pertanyakan, bahwa apapun bisa terjadi jika kalian yakin itu akan terjadi. Persis seperti korek itu, jika dilihat dari luar dia basah dan tak mungkin lagi hidup, tapi saya menyalakannya dengan keyakinan hingga bisa mematahkan keraguan. Saya percaya energi di dalam batang korek api itu, dan energi itu sama dalam diri setiap orang, sehingga saya memberikan keyakinan itu kepada ibu itu juga. Dan benar saja, ibu ini dapat membesarkan dan merawat anaknya dengan baik, dengan penuh kasih sayang dan keyakinan. Anak ini tidak memiliki tangan, sehingga dia menjatuhkan gelas itu karena ingin minum. Ibunya pun segera berlari mendekatinya. Dengan tersenyum, si ibu membantu anaknya mengambilkan air minum dan memberikannya kepada si anak. Setelahnya, ibu mencoba menghibur anaknya yang sedih. Dan saat tengah bermain, anak ini terjatuh dan kakinya pun terluka. Dia menangis kesakitan, lalu ibunya datang untuk mengobati kaki anaknya yang terluka. Waktu terus berlalu, anak ini kini sudah memasuki waktu untuk sekolah. Tapi tidak ada sekolah yang mau menerimanya akibat kekurangannya itu. Ibu berusaha mengajarinya sendiri di rumah. Nah, ketika tahun ajaran baru telah dibuka, ibu dan kakeknya kembali datang ke sekolahan itu untuk mendaftarkan anaknya ke sekolahan. Tapi saat di depan pintu kantor itu, kepala sekolah menolak mereka. Kakek berusaha meyakinkan kepala sekolah untuk menerima cucunya. Kepala sekolah kemudian memberikan syarat. Dia memberikan mereka sebuah persyaratan. Apabila anak itu bisa menulis, maka dia akan diterima. Kepala sekolah pun mengambil kertas dan pena lalu meminta anak itu maju untuk menulis. Anak itu pun mulai mengambil pena itu, lalu dia mulai menggoreskan tinta di atas kertas putih itu menuliskan sesuatu. Kepala sekolah kagum melihat kepandaian anak itu. Kakek pun dengan bangga mengatakan, apakah kamu sudah melihat bahwa cucuku bisa menulis? Kepala sekolah mengakui itu. Lalu dia pun ingin memberikan tes terakhirnya dengan mengajak anak itu ke kelas dan menjawab beberapa pertanyaan yang akan dia ajukan. Saat berada di dalam kelas, anak-anak menertawakannya. Kepala sekolah mencoba untuk menenangkannya. Dan si ibu pun protes karena anaknya dites dalam level kelas atas. Namun kekhawatirannya itu pun hilang ketika kepala sekolah melontarkan pertanyaan kepada anak muridnya itu, tapi tak satu pun dari mereka yang bisa menjawab, sedang Rafa bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Alhasil, kepala sekolah menerima anak itu bersekolah di sana. Ibu pun merasa bahagia, akhirnya selama 2 tahun ditolak untuk sekolah di sana, kini anaknya dapat bersekolah seperti anak-anak biasanya.
Anak ini dibully oleh teman-temannya. Mereka menggambarkan dirinya di papan tulis dan menjulukinya sebagai Cypher. Teman-temannya terus menertawakannya, membuat anak itu merasa minder dengan keadaannya yang tidak memiliki tangan. Dia mengamati gambar itu dengan sedih. Bukan hanya itu, anak ini pun kerap kali mendapatkan ejekan dari gurunya. Si guru pun ikut menjulukinya sebagai Cypher, anak yang bodoh dan memiliki fisik yang jelek. Setiap hari anak ini bersama dengan keempat temannya pun juga sering dihukum oleh gurunya itu. Nah, suatu hari seorang guru yang baik masuk ke dalam kelas dan melihat sebuah kegelisahan di dalam dirinya si Rafa. Guru ini sangat memahami perasaan anak itu, lalu dia menceritakan sebuah kisah. Kisah itu bercerita tentang seorang laki-laki yang masuk ke kebun binatang, lalu bertemu dengan sekelompok binatang. Dia membuat sebuah lelucon untuk hewan-hewan itu, sehingga membuat hewan-hewan itu tertawa. Tapi seekor keledai tidak mau tertawa. Dia hanya diam, lalu laki-laki ini pun mengira jika keledai itu tak menyukai leluconnya. Besoknya, dia kembali ke kebun binatang itu, dan si keledai ini bertemu dengan laki-laki ini dan dia pun tertawa terbahak-bahak. Laki-laki ini pun kemudian bertanya kepada si penjaga, mengapa keledai itu tertawa. Si penjaga mengatakan bahwa keledai itu baru mengerti arti dari leluconnya kemarin. Mendengar cerita si guru, anak-anak tertawa. Namun ketika cerita itu diulang kembali, mereka tak lagi tertawa. Dan si guru pun mengatakan bahwa itulah kehidupan. Jika sesuatu itu terus terulang-ulang, maka dia akan jadi biasa saja. Guru pun memberitahukan kepada Rafa bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun, karena dia harus percaya bahwa dia memiliki keistimewaan yang luar biasa tanpa harus mengkhawatirkan apapun. Guru pun kembali menceritakan tentang seekor semut yang hanyut. Mereka ditertawakan dan diremehkan oleh hewan-hewan lain karena tak mungkin selamat karena mereka lemah dan kecil. Satu semut kecewa dan menyerah, lalu dia pun tenggelam. Sedang satu semutnya lagi terus berjuang ke tepi sungai hingga dia pun berhasil selamat. Dan ternyata semut ini tuli tidak bisa mendengar sehingga dia bisa selamat. Dengan begitu guru pun meminta Rafa agar terus maju dan percaya pada kemampuan dirinya. Lalu si guru pun memberikan sebuah surat dan si guru pun berpesan untuk tidak membukanya kecuali semua impiannya telah terwujud. Anak laki-laki ini berhasil menyelesaikan studinya dan dia juga berhasil menjadi lulusan terbaik di kampusnya. Karena telah menyelesaikan studinya, dia dekat dengan seorang wanita lalu dia pun mencoba untuk melamarnya. Tapi wanita itu ternyata hanya menganggapnya sebagai teman dan untuk menikah dengan laki-laki itu dia tidak mau. Sebab kondisi fisiknya yang tidak sempurna. Hingga akhirnya keluarganya lah yang mencoba mencarikannya wanita. Tapi semua menolak lamarannya dan ketika dia menemukan seorang wanita yang mau menikah dengannya, malah ibu dari wanita itu menentangnya, sehingga lamarannya itu pun ditangguhkan. Kakaknya pun berencana membukakan apotik sendiri untuk adiknya, karena untuk bekerja di tempat orang lain itu tidak mungkin, sehingga kakaknya meminta adiknya bekerja di bawah kendalinya sendiri. Mengingat untuk membuka apotik itu biayanya mahal, mereka pun mengajukan pinjaman ke bank. Nah, beberapa bulan lamanya sejak lamaran itu diajukan, pihak perempuan belum memberikan keputusan lagi. Sedang di sini, Rafa dan keluarganya ternyata mengalami kendala dalam keuangan mereka akibat harus membayar hutang di bank. Rafa pun akhirnya harus berusaha keras menjual obat-obatan yang dia jual secara door to door. Kini tabungan mereka pun semua habis. Rafa pun terus bekerja keras menjual obat-obatan yang ada di apotiknya demi membayar hutang ke bank. Dalam keterpurukannya itu, dia sampai pada titik ingin menyerah. Dia menangis, teriak dan melempar kotak impiannya hingga kotak itu pecah. Lalu kilauan dari pantulan kertas minyak yang membungkus kertas itu membuatnya berhenti menangis. Dia mengambil kertas itu dan membaca isi di dalamnya. Ternyata sang guru mengatakan bahwa kita akan selalu menemukan kegagalan. Namun ketika kegagalan itu datang, jangan sampai kita menyerah hingga menutup jalan untuk mendapatkan satu keberhasilan. Karena jika kita mendapatkan satu keberhasilan itu, maka banyaknya kegagalan akan terhapuskan. Maka tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Membaca kata-kata itu, Rafa seakan kembali semangat dan dia pun ingin fokus pada cita-cita dan harapannya. Di rumah pun saat semua orang membahas pernikahannya, dia menolak dan tak ingin menikah. Karena dia tahu wanita itu dan keluarganya pasti menolaknya, sehingga sampai begitu lama mereka tidak memberikan jawaban. Setelah merasakan berbagai kegagalan, tak disangka ternyata pihak keluarga dari wanita yang dia lamar menyetujui lamarannya dan mereka pun akhirnya menikah. Setelah menikah, ternyata apotiknya pun maju pesat sehingga mereka bisa menabung. Dari pernikahan itu pula, istri Rafa hendak melahirkan. Mereka semua tanpa khawatir dan tidak sabar untuk melihat bayi itu. Dan ketika 1 jam lebih menunggu, dokter mengatakan jika bayinya telah lahir dan ibunya juga selamat. Maka bertambahlah kebahagiaan keluarga ini. Si nenek pun melihat bahwa cucunya ini ternyata lahir dengan sempurna. Dan setelah lahirnya bayi, Rafa mengajak ibunya ke suatu tempat. Dan ketika ibunya turun dari mobil, dia melihat bangunan
megah di depannya. Dia sangat kaget. Lalu Rapo mengatakan bahwa itu adalah sekolah yang dia dirikan sebagai bentuk terima kasihnya karena selama ini ibunya telah mendukungnya. Dan ternyata dia mendirikan sekolahan itu termotivasi akibat pengalamannya yang ditolak beberapa sekolah akibat keterbatasannya. Sehingga dia berharap sekolahan yang dia bangun itu akan dapat membantu anak-anak yang memiliki keterbatasan sepertinya untuk merasakan dunia pendidikan yang layak tanpa diskriminasi dari pihak manapun. Di sisi lain, dia pun berharap anak-anak yang memiliki keterbatasan dapat berbaur dengan rukun dan harmonis dalam lingkungan sekolahnya, sehingga anak-anak yang memiliki keterbatasan sepertinya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri bersama anak-anak biasa lainnya. Di dalam sebuah siaran radio, dia pun diundang sebagai narasumber yang memberikan motivasi untuk banyak orang dengan berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya. Orang-orang yang mendengar itu jadi terharu, dan gurunya yang dulu meremehkannya menghapus label safe word untuknya menjadi kata jenius. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton film ini, semoga sehat selalu. Saksikan terus film-film menarik lainnya.